mulutan lah. Mau kemana? Lah kok bawa berkat segala? Ya kan mau ke mulutan. Loh, San, katanya mulutan itu haram dan bid'ah. Bukan haram, tapi kalau bid'ah itu benar, tapi itu termasuk bid'ah hasanah atau bid'ah yang diperbolehkan. Begini penjelasan Ustadz Manarul kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mempelajari tentang bid'ah. Bid'ah sendiri itu ada yang tahu apa itu bid'ah? Tidak tahu. Tadi ada yang tahu? Tidak ada. Jadi bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, tapi di zaman sekarang itu ada. Jadi Rasulullah itu tidak pernah melakukan, di zamannya setelah Rasul itu dilakukan. Itu namanya bid'ah. Bid'ah sendiri itu ada dua, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah dolalah. Nah, contoh dari bid'ah itu Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan Nabi Muhammad itu termasuk bid'ah apa bukan? Bid'ah. Kenapa? Tidak ada Karena tidak ada di zaman Rasul. Betul. Jadi Maulid itu termasuk bid'ah. Di zaman Rasul tidak pernah merayakan ulang tahunnya sendiri. Nah, adanya Maulid Nabi itu di zamannya setelah Rasul sudah wafat. Jadi ada gubernur di Irak, beliau itu mengundang para ulama, para pejabat, para tokoh dan masyarakat untuk datang sekaligus merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Dirayakan dengan menghidangkan makanan, dengan bersedekah ke fakir miskin. Nah, itu semua bentuk kecintaan gubernur tersebut, masyarakat tersebut untuk menghadiahkan beberapa makanan, hadiah ke fakir miskin, bentuk suatu kebanggaan bahwasanya Rasulullah telah lahir. Nah, di Indonesia sendiri datangnya perayaan Maulid itu ketika pada zaman Wali Songo. Jadi pada zaman Wali Songo dulu itu perayaan Maulid dirayakan untuk menarik masyarakat Indonesia. Jadi Indonesia ini masyarakatnya dulu kan masih belum Islam. Agar menarik, maka diundanglah masyarakat tersebut untuk hari perayaan. Sekaligus di dalamnya ada peran dakwah. Nah, itu asal usul adanya Maulid di Indonesia. Makanya ada di daerah Jawa Tengah itu tradisi mulutan. Di rumah-rumah kalian juga pasti ada yang merayakan Maulid. Ada yang memberikan hartanya ditaruh di makanan-makanan, ada yang pakai sholawatan kemudian dalam waktu 1 bulan di bulan Maulud. Banyak sekali macam-macam apresiasi kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Mungkin ada yang ditanyakan? Sebenarnya Pak, Apa hukum Maulid Nabi Pak? Soal haram atau tidak? Soalnya di masyarakat ada yang mengharamkan dan katanya bid'ah. hukum Maulid Nabi. Jadi memang di masyarakat kita itu banyak sekali pemahaman tentang perayaan Maulid. Dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah dan golongan yang lainnya itu berbeda pendapat. Tapi yang kita perlu garis bawahi, faham yang benar itu adalah faham Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di Ahlussunnah wal Jamaah sendiri, apalagi di Nahdlatul Ulama, pendirinya siapa? Kiai Hasyim Asy'ari itu berpendapat di dalam kitabnya bahwasanya Maulid Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan untuk dirayakan. Dirayakannya itu asal tidak sampai melanggar syariat.
Maksudnya gini, kalau seandainya merayakannya itu dengan sholawatan, dengan situduro, dengan rotiban, atau dengan yang membuat itu ibadah mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hukumnya boleh. Tapi kalau seandainya mengadakan atau merayakan maulid Nabi itu dengan cara mengundang artis dangdut, meskipun itu lagunya salawat, sholatu salamu, tapi di sana itu mengundang syahwat atau mengundang tali setan untuk menggoda sehingga nilai maulidnya itu tidak ada, maka itu hukumnya haram. Itu menurut Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi pendapat yang haram menurut Kiai Hasyim Asy'ari ketika merayakan maulid tersebut dengan cara yang tidak benar, dengan cara melanggar syariat. Tapi kalau seandainya merayakan maulid itu dengan cara yang benar sesuai dengan tuntutan syariat dan mendekatkan diri kepada Allah, itu maka diperbolehkan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Berarti kita wajib memperingati maulid juga. Kalau hukumnya sendiri itu wajib tidaknya itu wajib ketika kita melakukannya itu dengan cara yang benar. Tapi kalau dibilang wajib bukan sampai ke fardu. Maksudnya ketika kalian bernadar sama aku sama lulus seumpama lulus dari madrasah aliyah, maka kalian akan membuat maulid, maka itu wajib. Tapi kalau seandainya merayakannya itu bukan wajib. Itu bentuk kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad. Tanya Pak, berarti maulid itu termasuk bid'ah hasanah ya? Ya. Jadi maulid itu kalau dilihat dari konteksnya tadi yang sudah saya jelaskan, maulid itu termasuk bid'ah yang hasanah karena tidak mengandung unsur yang melanggar syariat. Kalau yang mengandung unsur melanggar syariat itu namanya bid'ah dhalalah. Contohnya kalau bid'ah dhalalah itu sholat yang Rasulullah itu sudah mensyiarkan 5 waktu ditambah jumlahnya jadi 6 waktu. Itu termasuk bid'ah yang dhalalah. Tapi kalau seandainya selain itu, maka bid'ahnya itu bid'ah hasanah yang ini tidak sampai melanggar syariat. Sudah jelas ya anak-anak? Sudah. Jadi hukumnya maulid itu bid'ah hasanah. Kalau bid'ah hasanah berarti diperbolehkan. Nah, kesimpulannya dari dawuhnya Kiai Hasyim Asy'ari, kita diperbolehkan merayakan maulid itu ketika kita merayakannya dengan cara yang syar'i, yang diperbolehkan oleh syariat. Contohnya membaca riwayat kehidupan Nabi Muhammad, menyanjung dan memuliakan Nabi Muhammad. Terus kalau seandainya kita merayakannya dengan cara yang tidak senonoh, yang melanggar syariat, itu maka hukum dari merayakan maulid meskipun itu bentuk dari kecintaan kepada Nabi karena melanggar syariat, maka hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan karena sudah bertentangan dengan syariat meskipun itu niatnya untuk merayakan Nabi Muhammad ketika lahir. Paham ya? Mungkin itu saja dapat Bapak sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, bid'ah itu ada dua, bid'ah dhalalah atau sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Bid'ah dhalalah atau sayyi'ah itu bid'ah yang tidak diperbolehkan. Sedangkan bid'ah hasanah adalah bid'ah yang diperbolehkan. Sampai sini paham tak? Oh begitu.
Yuk Bogi. Ya San, sudah jelas penjelasannya tentang maulutan. Ya udah kalau begitu saya ikut. Tapi tunggu di sini ya. Saya mau ambil berkat dulu.